Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pembuatan paragraf yang baik dengan memanfaatkan fasilitas ruler yang ada di Microsoft Word. Oke, kita langsung praktikan. Di sini saya perlihatkan dulu mungkin beberapa bentuk paragraf yang sering kita jumpai. Bisa kita lihat ada yang seperti ini, yang lurus ya, yang lurus. Jadi kiri kanan setiap paragraf itu lurus seperti ini. Ada juga yang menjorok ke dalam. Jadi setiap awal paragraf itu menjorok ke dalam seperti ini. Ada juga yang justru paragraf awal paragraf agak ke kiri, kemudian baris berikutnya itu agak menjorok ke kanan. Ini istilahnya kalau yang seperti ini hanging indent ya. Nah, bagaimana kita untuk membuat paragraf-paragraf seperti ini? Maka kita bisa memanfaatkan fasilitas ruler yang ada di Microsoft Word. Nah, terkadang ada yang rulernya belum muncul. Jadi jika rulernya belum muncul, ruler itu adalah area ini ya, yang ada mistar, yang tulisan 1 2 3 dan seterusnya, ada horizontal, ada vertikal. Nah, untuk memunculkannya dari sini ya, dari menu view kemudian ruler. Jadi kalau di checklist itu akan muncul, kalau tidak di checklist itu akan hilang. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapati rulernya tidak muncul, maka tinggal klik view lalu checklist ruler gitu ya. Jadi satu kali muncul, satu kali hilang. Pastikan muncul ya checklist. Nah, di sini kita akan praktikan satu persatu dari contoh paragraf yang tadi saya berikan contoh seperti ini. Kita kalau misalnya membuat paragraf seperti ini yang lurus, itu mungkin paragraf yang paling sering digunakan, maka settingannya adalah settingan seperti ini. Jadi di sini kalau kita perhatikan pada area ruler ada yang namanya first line indent. First line indent ini adalah batas untuk awal dari setiap paragraf. Jadi ketika kita tekan enter, maka kursor akan menuju ke lurus dengan first line indent. Kemudian hanging indent adalah baris untuk baris kedua dan seterusnya. Jadi setelah kita menekan enter, mengetik, nah ketika sudah habis satu baris kedua dan seterusnya itu akan menuju ke area hanging indent. Kemudian yang bawah, yang ini adalah left indent. Left indent itu adalah batas sebelah kiri. Kemudian right indent adalah batas sebelah kanan, batas teks sebelah kanan. Nah, ini adalah settingan untuk paragraf yang lurus. Jadi first line indent, kemudian hanging indent dan left indent itu lurus pada satu baris, kemudian right indent ada di sebelah kanan. Sehingga jika kita mengetikkan teks, cara misalnya membuat paragraf lurus. Nah, seperti ini, saya copy saja. Ketika habis satu baris, dia akan masuk ke baris berikutnya dengan lurus karena hanging indentnya lurus dengan first line indent, maka dia akan lurus seperti itu. Nah, gitu ya. Kalau kita mau perataannya kiri kanan, tinggal klik saja justify. Nah, seperti ini. Ketika kita tekan enter, maka dia akan menuju lagi ke baris berikutnya dengan posisi lurus dengan first line indent. Pakai yang ya. Nah, seperti ini. Enter lagi. Nah, oke, jadi rapi ya kelihatannya. Nah, itu untuk paragraf yang lurus. Sekarang kita coba untuk paragraf yang menjorok ke dalam. Nah, kita coba yang ini. Jadi setiap kali kita membuat paragraf baru, itu posisi baris pertama pada setiap paragraf itu harus menjorok ke dalam. Maka posisi ruler atau ini yang harus kita setting pada first line indent dan seterusnya itu harus seperti ini ya. Jadi first line indent kita harus geser, caranya tinggal di drag segitiga yang ke bawah ini. Misalnya saya posisikan sampai sini, sampai angka 1, maka nanti kursor akan menuju ke posisi itu. Nah, posisi lurus di sini ya. Sehingga kalau kita mengetikkan teks, cara membuat paragraf yang menjorok ke dalam. Nah, gitu ya. Ketika kita mengetikkan teks berikutnya, dia akan menyesuaikan. Jadi baris pertama akan menuju ke first line indent, yang ini lurus ke sini. Baris kedua dan seterusnya itu akan menuju ke hanging indent. Nah, seperti itu ya. Ketika sudah selesai paragraf yang pertama, enter, maka dia akan menuju ke posisi first line indent ke sini. Jadi tidak lagi ke sebelah kiri. Seperti itu. Enter lagi. Jadi kita tidak perlu lagi memberikan spasi atau tab secara
manual gitu. Kadang kan kalau orang yang masih awam atau belum mengerti, ketika kita mau membuat paragraf yang menjorok ke dalam itu kasih spasi baru mengetik di sini. Gitu. Atau ada yang menekan tombol tab. Jadi setiap kali membuat paragraf tekan tombol tab gitu. Padahal sebetulnya tidak perlu seperti itu. Cukup kita atur hanging indent dan first line ini seperti ini. Maka kita akan mendapatkan posisi paragraf yang seperti ini. Gitu ya. Itu untuk bentuk paragraf yang menjorok ke dalam seperti ini. Dan yang ketiga adalah paragraf yang bentuknya menggantung, paragraf menggantung atau hanging indent, di mana baris pertama itu mepet ke sebelah kiri, kemudian baris kedua dan seterusnya itu agak menjorok ke dalam. Nah, maka pengaturan atau settingannya adalah kita balik. Jadi untuk first line indent kita simpan atau kita geser ke sebelah kiri, lurus dengan batas margin. Sementara untuk segitiga yang bawah yang hanging indent itu kita pindah ke sebelah kanan. Tergantung kita posisinya ya. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita mengetikkan cara membuat paragraf menggantung seperti ini, kita lihat pada baris berikutnya dia akan menyesuaikan dengan posisi baris kedua, akan lurus dengan posisi hanging indent seperti itu. Ketika kita tekan enter, maka dia akan langsung menuju ke posisi first line indent. Nah, saya ketikkan sembarang kata ya. Gitu ya. Saya tekan enter lagi, dia akan menuju ke posisi first line indent. Maka dia posisinya akan menggantung. Nah, gitu ya. Nah, seandainya kita sudah terlanjur membuat sebuah paragraf, misalnya kita sudah terlanjur membuat paragraf yang menggantung, kemudian kita mau mengubah paragraf ini menjadi bentuk paragraf yang normal, yang lurus, maka kita cukup blok semuanya, lalu, nah ini kita geser-geser. Kalau mau paragraf yang lurus, kita geser semuanya pada posisi lurus. Jadi first line indent dengan hanging indent dan left indent itu berada pada posisi yang lurus. Mau kembali lagi ke hanging indent, ke paragraf menggantung, tinggal geser yang bawahnya seperti itu. Atau misalnya kita mau membuat paragraf yang menjorok ke dalam seperti ini, tinggal drag saja first line indentnya. Jadi tergantung dari kebutuhan, sehingga kita tidak perlu lagi mengedit lebih lama. Kalau misalnya kita memberikan jeda ini menggunakan spasi atau tab gitu. Oke, saya harap apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami, dimengerti, dan juga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.